Dongeng cerita anak asal mula madu. Pada suatu siang yang terik, sang matahari tak henti-henti memancarkan sinarnya. Sekuntum bunga terlihat kelelahan. Ia sangat layu. Bunga hanya bisa menunggu sore saat matahari tergelincir dari sinarnya dan tak lagi terik dan menyilaukan. Saat itu, suasana akan sejuk. Sampai malam tiba dan matahari kembali di pagi hari. Saat itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh bunga. Suasana yang sangat sejuk dan teduh. Sepertinya bunga terlihat sedikit lelah karena beberapa ekor ulat bergelantung di dahan kecilnya dan bersembunyi di balik daun-daunnya. Dan ini membuat rantingnya menjuntai menahan berat-berat ulat yang bertubuh gendut itu. Ulat itu menggerogoti sebagian daunnya yang berwarna hijau. Bunga merasa sedih. Ia tumbuh dengan menyerap air dan nutrisi menggunakan akarnya. Ulat datang dengan kaki-kakinya yang melekat dan memakan satu persatu daun milik bunga. Dari kejauhan, ada seekor lebah yang hinggap di pohon yang jauh lebih besar dari bunga. Ia memperhatikan bunga yang sejak tadi kepanasan dan juga kelelahan, serta wajah kesalnya pada ulat yang menikmati daun-daun miliknya. Lebah pun tersentuh untuk mendekati bunga. Bunga, kau terlihat sangat lelah dan layu. Mau aku bawakan sedikit air untuk menyiramimu? Tidak perlu, lebah. Aku sudah terbiasa seperti ini. Aku akan kembali segar saat matahari berada di ufuk barat. Bunga, aku melihatmu sebagai sesosok yang hebat. Kau berdiri tegak walaupun tangkaimu tak begitu besar. Daun-daun segarmu dibiarkan dimakan ulat. Padahal kau dengan susah payah mencari makanan dari dalam tanah. Mahkotamu yang indah membuat manusia menyukaimu dan dengan mudahnya mereka memetiknya dari tangkainya, kata lebah dengan penuh rasa bangga pada bunga. Hidupku yang tidak begitu lama ini ingin aku manfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat berguna bagi makhluk lain. Aku sudah sangat bersyukur karena di dalam tanah tempatku berpijak tersimpan begitu banyak makanan enak yang membuatku begitu cepat tumbuh besar. Aku juga berterima kasih pada matahari karena sinarnya telah membantuku dalam proses penyerapan makanan. Semua itu aku dapatkan dengan gratis. Lebah mengangguk mendengar penjelasan bunga. Aku ingin sepanjang hidupku dapat bermanfaat bagi semuanya. Kau tahu, lebah, di dalam kelopak bungaku terdapat sari bunga yang jika kau minum akan terasa manis dan kau pasti suka. Tambah si bunga. Lebah merasa sedikit ragu. Apakah bunga ini menipu dirinya ataukah memang benar yang ia katakan? Cobalah. Kupu-kupu melakukan itu dan mereka sangat suka karena rasanya yang enak dan manis. Lebah pun menuruti apa yang dikatakan oleh si bunga. Lebah yang ragu mencicipi sedikit sari bunga. Matanya terbelalak seketika dan ia pun langsung meminum sari bunga yang ada di kelopak bunga temannya itu. Bunga hanya tersenyum melihat lebah yang menyukai sari bunga miliknya. Kau bisa datang setiap hari ke sini. Aku akan membuatkanmu sari bunga paling manis. Tapi aku memintamu satu hal. Hidupku tidak akan lama. Jadi sari-sari yang menempel pada tubuhmu itu tolong sebarkan pada bunga-bunga lain agar tumbuh bunga-bunga baru yang menggantikanku. Lebah pun setuju. Setelah menyerap sari bunga, ia pun menyebarkan serbuk sari bunga pada bunga lain agar ia tumbuh menjadi bunga baru. Lama kemudian, lebah datang lagi untuk kesekian kalinya pada bunga. Namun ternyata sang bunga telah mengering dan mati. Sedih atas kepergian sahabatnya itu. Namun ia melihat begitu banyak bunga lain yang tumbuh di sekitarnya. Mereka tampak subur. Lebah pun ingin dirinya bermanfaat bagi makhluk lain.
Sari bunga yang ia minum dari kelopak bunga dibuatnya menjadi sebuah madu. Madu sangat bermanfaat, tapi bagi manusia. Banyak manusia yang mencari madu yang dihasilkan lebah untuk dijadikan obat, vitamin, ataupun mungkin yang lainnya.